Oke, selamat malam, salam sejahtera. Karena ini saya buat akhirnya malam, walaupun sebetulnya siang tadi saya mencoba mempersiapkan beberapa untuk ya membuat konten di luar mata kuliah yang akan saya lakukan, apa yang biasa saya lakukan. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu buku yang memang sempat cukup menghantui saya, cukup membuat obsesi bagi saya untuk apa namanya untuk saya ingin tahu dengan lebih jelas mengapa demikian, karena alasannya sebetulnya memang sangat pribadi dan tidak terlalu umum. Alasan itu sangat-sangat eh, pribadi karena itu nampaknya merupakan salah satu dari sekian banyak dari saya apa namanya yang bisa saya legitimasi bahwa saya akan berdiri di sini dan saya akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang hal ini. Mengapa demikian? Ini berkaitan dengan mungkin latar belakang, mau tidak mau latar belakang lingkungan saya dulu belajar di awalnya saya belajar di antropologi, lalu kemudian saya melanjutkan lagi dan tidak bisa lagi dan tidak diperbolehkan oleh orang tua saya waktu itu untuk melanjutkan kembali di antropologi. Dikhawatirkan karena akan menjadi lebih lama lagi, dan akhirnya saya melanjutkan di geografi. Dan di geografi ini saya juga tidak bisa mengambil geografi yang fisik karena mau tidak mau saya lebih menginginkan untuk mempelajari geografi manusia karena masih ada hubungannya dengan antropologi. Dan walaupun tidak secara keseluruhan saya mempelajari geografi, hanya geografi manusia, dan yang akhirnya saya waktu itu antara memilih ilmu lingkungan, tapi saya malah justru memilih ilmu kependudukan atau demografi karena saya cuma berpikir ilmu tersebut menghitung saya itu tidak suka, dan saya harapkan karena tidak suka saya akan cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Dan sementara karena asumsinya ketika saya menyukai sesuatu yang saya pelajari tersebut, saya berlarut-larut dalam menempuh pendidikan tersebut. Oke, di sini akhirnya ya sampai hari ini saya terutama ketika beberapa salah satu teman dari kajian lain yang waktu itu tiba-tiba menanyakan mengenai atau bercerita atau ngajak ngobrol mengenai kata-kata dekonstruksi, lalu kemudian bercerita tentang poststruktural dan bercerita tentang ya waktu itu di bidang ilmunya dia menginginkan untuk belajar postmodernisme dan mendiskusikan postmodernisme, dan kebetulan dia menyebutkan beberapa nama dari yang pernah saya sekedar saya baca dan pernah jadi wacana di antara teman-teman waktu menempuh pendidikan dulu kurang lebih tahun 95. Nah, di situ semuanya seakan-akan terpanggil lagi, dan justru kemudian saya kembali membaca lagi dan menjadi cukup bersemangat dan obsesif dalam mengembalikan itu. Lalu ketika dalam bidang ilmunya dia mulai bersemangat dengan dekonstruksi dalam ilmu di ilmu sejarah, dan beliaunya yang memicu itu ada kemudian beberapa kali nulis bareng tulisan kecil-kecilan, lalu kemudian ada beberapa jurnal yang tertulis mereka tertarik untuk mereka mengajak saya karena tertarik mengenai kebudayaan, dan mau tidak mau kemudian baru saya terpancing untuk kembali berpikir atau menggunakan
sesuatu yang udah lama saya kubur karena saya lebih banyak mengajar atau kembali mempelajari sesuatu yang saya belum terlalu paham dari ilmu geografi. Maksudnya untuk beberapa ilmu geografi saya cuma belajar, kalau nggak salah saya cuma belajar 4 tahun, sementara kalau untuk ilmu di ilmu budaya, di antropologi saya uh, cukup lama menyelesaikannya. Jadinya saya merasa bahwa ya 6 tahun waktu itu, oh ya geografi 5 tahun, untuk antropologinya saya belajar selama 6 tahun. Dan sesuatu itu, ketika sesuatu yang sebetulnya merupakan religi kedua saya itu muncul dan saya sangat antusias sekali ketika ternyata akhirnya ada juga yang membicarakan dekonstruksi dan juga postmodernisme yang telah coba saya tutup karena ya karena ada yang diajak cerita, diajak berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya setelah semuanya selesai, setelah diskusi-diskusi itu mulai mereda, saya mulai merenung kembali. Oke, beberapa hal yang saya tidak memiliki pendidikan formal, latar belakang pendidikan formal, misalnya seperti pendidikan. Nah, sementara itu saya hanya di sana saya mencoba melengkapi dan saya mempelajari itu, saya mempelajari geografinya dan walaupun ini tidak muncul sebagai mata kuliah, tapi ya kebetulan antropologi saya mulai tergunakan lagi, mulai ada yang mau mendengarkan cerita saya dan memperdengarkan cerita saya di beberapa di salah satu, ya di beberapa kelas di perguruan tinggi tetangga. Oke, di sini saya kemudian akan menceritakan bagaimana saya sebetulnya ya bukan belajar apa-apa ya, tapi apa yang tertarik itu ketika saya tertarik dengan sesuatu, saya biasanya sangat obsesif, walaupun entah nanti selesai atau tidak, karena biasanya kalaupun tidak selesai suatu saat berhenti dan ya seperti hal ini, seperti beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu itu muncul lagi untuk melanjutkan hal yang berikut, untuk ternyata itu masih tiba-tiba ada panggilan ke sana lagi. Seperti saya juga tidak menyangka kalau saya akhirnya akan kembali lagi bercerita tentang antropologi. Biasanya saya gunakan dengan saya sembunyikan, saya menggunakan cara berpikir antropologi saya untuk mempelajari beberapa hal yang memang saya hadapi. Saya mengatakan bahwa untuk memang banyak hal yang tidak mudah, tapi untuk mempermudahnya saya hanya mempunyai kunci satu, bahwa segala hal yang mau kita pelajari, segala hal yang mau kita ketahui itu tidak lepas dari, sering saya katakan, klasifikasi dan kategorisasi. Jadi kita membedakan, lalu ada apa saja di sana, ada bagian-bagian apa saja, apakah itu merupakan kategori-kategori tertentu yang sejajar, lalu apakah dalam sesuatu bagiannya itu hierarkis ataupun flat, ataupun ya dikategorikan dengan yang sama. Dan klasifikasi kategori itu ya digunakan untuk mempermudah kita memahami banyak hal di sekitar kita. Dan kebetulan dua ilmu yang memang yang kebetulan saya ditakdirkan menjalan itu, belajar antropologi lalu kemudian belajar geografi pada umumnya. Sebuah ilmu yang memang dua-duanya saya rasa luar biasa. Luar biasanya gimana? Dua-duanya holistik.
dua-duanya seakan-akan memiliki sejarah bahwa kedua ilmu itu pernah tidak terlalu diakui. Seperti antropologi misalnya, pada masa lalu di awal-awal dulu sebelum krisis ekonomi, sebelum masa reformasi, orang tidak akan banyak yang tidak tahu antropologi. Waktu itu bahkan ketika waktu itu istilahnya UMPTN, saya kebetulan saya memang tepat dalam memilih, karena yang jurusan-jurusan yang lain itu 1 lawan 200, 1 lawan 500, bahkan ada yang 1 lawan 1000 di jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas favorit. Kebetulan sekali kuotanya cukup banyak, 60 orang waktu angkatan saya, 50 orang. Jadi tidak terlalu berat, jadi 1 lawan 60 atau 1 lawan 50 waktu itu. Jadi ya kebetulan sekali, saya katakan kebetulan, saya 1 lawan 50, dan sementara untuk prodi-prodi lain, teman-teman daftar ke prodi lain, ya paling tidak minimal 1 lawan 200. Oke, ya itu akhirnya ya karena konon kabarnya masuknya susah, saya pun juga menikmati masa kuliah itu. Dan kebetulan saat itu per semester hanya bayar sekitar 150, sampai akhirnya 200.000 saja per semester, tidak bayar apa-apa lagi. Saat itu begitu menikmati sekali kuliah. Sebetulnya entah waktu itu juga orientasi saya apa, ya mungkin seperti yang lainnya juga. Saya sebetulnya dulu oke, cerita tentang itu nanti saja ketika cerita untuk ketika konten itu adalah blog saya. Dan ini akhirnya ya pokoknya singkat cerita, saya menemukan hal yang memang rasanya pas ketika orang mengagungkan linearitas. Dan ketika saya lulus untuk pendidikan saya yang terakhir, peraturan linearitas itu begitu ketat. Oke, luar biasa sekali waktu itu. Ternyata mengenyam pendidikan yang bukan cukup tinggi sih, tapi maksudnya kan akan lebih mudah untuk menemukan tempat aktualisasi. Dan ternyata tidak mudah. Waktu itu ketika saya masih bebas, memang saya tidak pernah ingin mencari pekerjaan di mana di mana kita terikat dan lain sebagainya. Saya pun dulu juga tidak mau mirip dengan pekerjaan saya dengan orang tua saya sendiri. Tidak tahu kenapa, mungkin gengsi atau ego seseorang. Tapi akhirnya saya juga akhirnya jatuhnya juga dalam profesi yang seperti orang tua saya lakukan. Walaupun saya tidak tahu apakah mungkin beberapa orang tidak terbebani dengan seorang anak harus lebih hebat dari orang tua. Tapi dengan kondisi seperti saya pun ragu, karena sejauh ini saya juga berjalan seiring dengan hidup saya mengalir. Belum mencari pekerjaan yang mapan benar-benar, itu juga saya rasa rezeki anak saya ketika suatu saat waktu itu saya cuma berdoa atau berafirmasi atau apapun itu,
Waktu itu dalam hati, waktu istri saya mengandung, saya cuma berpikir, nanti kalau anak saya ditanya sama orang atau ketika mulai sekolah, pekerjaan bapaknya apa ya? Repot kan kalau terlalu panjang ya. Dia kadang-kadang ikut konsultan, dia kadang-kadang ikut penelitian, dia kadang-kadang jadi kuli data dan lain sebagainya. Ya itu memang profesi saya kesana kemari. Ketika tidak ada rasa, ya mungkin tidak ada rasa tanggung jawab dan lain sebagainya, semua petualangan itu seakan-akan hanya milik sendiri, dan itu sebetulnya sih semacam ya pembuktian bahwa ya nggak tahu apakah kalian semua ada beberapa teman-teman yang mengalami hal yang sama, yang enggan banget di bawah bayang-bayang orang tua, tapi kadang-kadang memang terbentuk seperti itu. Oke, ada banyak hal yang mungkin karena usia yang sudah cukup tua, jadi ada penyakit pengen cerita semua apa yang dulu terjadi, apa yang proses membuat seperti ini, dan kebetulan saya tetap konsisten dari dulu. Kebetulan saya tetap konsisten untuk tetap belajar bagaimana bebas, bagaimana mengatasi saya begitu pendiamnya di masa kecil. Di masa kecil saya cerewet seperti anak-anak saya, banyak ngomong. Tapi suatu saat ketika melihat dunia bahwa berbicara, berpikir itu ada tahapannya, ada prosedurnya, saya menjadi pendiam. Hingga ya cukup pendiam hingga mungkin mulai remaja baru saya mempunyai dua kepribadian. Saya yang pendiam, semuanya yang ada dalam pikiran saya, lalu kemudian bersama teman-teman teraktualisasi, selalu mencari sensasi, selalu menunjukkan siapa diri, walaupun kadang-kadang bersembunyi di kerumunan. Ketika bergabung secara kolektif menjadi luar biasa. Teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah saya, beberapa teman yang keluyuran bareng. Oke, akhirnya seperti itu. Saya menjadi tertarik geografi budaya karena dua ilmu itu merupakan ilmu yang holistik. Bayangkan mengapa holistik? Antropologi tentang manusia identik dengan kebudayaan, sementara kebudayaan yang akhirnya saya pahami secara ada berbagai macam definisi yang saya pahami sampai malam ini adalah segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, yang membuat manusia itu berbeda dengan yang lainnya. Karena manusia itu berpikir, mungkin kalau teman-teman sekarang sempat baca buku yang berjudul Sapiens, ya keberadaan manusia menjadi manusia menjadi dikatakan orang, dikatakan manusia. Salah satu cirinya adalah bisa argumentasi, ngomong, dan katanya berpikir. Dan karena berpikir, ya dampaknya macam-macam. Karena berpikir kita pakai teori budaya klasik yang pertama kali saya dengar ketika saya kuliah. Enggak kuliah di SMA, karena SMA saya di IPS dulu jurusannya, jadinya ada mata kuliah sosiologi antropologi pada waktu itu. Jadi yang paling sederhana adalah manusia itu berpikir, manusia itu beraktivitas, manusia itu menghasilkan berbagai macam hasil karya seperti hari ini.
Jadi kebudayaan tidak hanya semacam seni, kebudayaan tidak hanya hal-hal yang tradisional. Kalau memang kebudayaan itu adalah hal kuno ya, yang hal tradisional, berarti kita hari ini tidak punya kebudayaan. Nah, walaupun ada yang mengatakan kebudayaan identitas, oke, kebudayaan itu mencerminkan kamu berasal dari mana, oke, seperti itu. Tapi hari ini bagaimana ada sebuah etnis yang murni? Karena hari ini identitas adalah klaim. Jadi kalau kita mau belajar tentang budaya, penelitian tentang budaya, selagi di situ ada manusia, saya katakan Anda bisa mempelajari atau mengamati tentang budaya. Tidak ada manusianya pun Anda bisa melihat bekas-bekasnya, melihat gejalanya, fenomena atau sesuatu yang nampak atau penampakan. Saya cenderung menerjemahkan fenomena dengan penampakan. Karena ketika saya menjelaskan itu dengan gejala, rata-rata menafsirkannya segala hal yang mendahului suatu kejadian. Yang namanya gejala itu sebetulnya ya sesuatu yang nampak, bisa sebelum, bisa ketika terjadi, bisa ketika sudah terjadi. Gejala pada penyakit adalah biasanya sesuatu yang mendahului sebelum penyakit itu menjadi kronis dalam arti berkepanjangan dan parah. Kebanyakan juga mengartikan kronis itu artinya parah. Padahal kronis dari kata kronos yang artinya sudah lama. Ya biasanya kalau sudah lama sih parah. Oke. Jadi gejala adalah sesuatu yang nampak. Sesuatu penampakan, apapun itu bentuknya. Ketika itu ada gejala yang dia merupakan implikasi atau akibat atau diproduksi oleh manusia. Jadi dari ada ide manusia, baik itu ide spontan ataupun dipelajarinya, kemudian muncul misalnya dan itu holistik dan itu dimanapun. Kadang-kadang saya nggak tahu kalau antropolog, tapi ketika saya dan teman-teman masih menjadi mahasiswa antropologi antara tahun 93 sampai 98, di antara teman-teman lain kita sering dianggap pendongeng. Dia memang pendongeng. Sering dianggap sok tahu. Ya karena memang apa sih yang nggak kita tahu? Bukan dalam arti sok tahu dalam arti segalanya. Karena ketika kita melihat kebudayaan itu kita mulai seandainya berpacu pada 7 unsurnya yang ada di kuncaran itu. Mulai dari bahasa, ya sedikit banyak kita pelajari. Dan kita juga berbahasa. Kita bermain-main dengan simbol, mencoba menafsirkan apapun itu. Yang jadi merupakan juga karya atau proses pemikiran. Oke. Selain bahasa dan berkomunikasi, pastilah ada interaksi sosial. Sesama manusia selalu berkomunikasi, akan memiliki kebutuhan. Ya, interaksi yang teratur dan lama tentu saja menciptakan sistem sosial, atau kalau yang secara khas organisasi sosial dan beberapa. Yang kedua, bahasa, organisasi sosial dan beberapa. Kemudian manusia juga butuh untuk hidup, bertahan hidup. Dengan berkomunikasi, berorganisasi tadi,
kemudian manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Muncullah sistem ekonomi. Secara substantif adalah pada hakikatnya ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya sering menyingkatnya sebagai sistem ekonomi yang oleh Pak Pencarian dibilang sistem mata pencarian. Oke, ekonomi formal berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dan ada masalah untung rugi dan selanjutnya. Tapi paling substansial adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup. Ketika semua sistem hancur, bagaimana manusia bertahan hidup dan memperoleh apa yang dibutuhkan, itu akan terasa ketika di sana. Makanya itu juga akan terlihat hanya pada masyarakat tradisional. Tapi pada dasarnya sampai hari ini sistem ekonomi masih ada dan sangat-sangat berkembang. Jadi boleh buat melihat ekonomi modern, melihat ekonomi dulu, dan melihat proses ekonomi dari dulu sampai sekarang. Boleh. Oke lah, saya ngobrol dari seperti komentar antropologi, tapi ya daripada saya tidak ngomong, walaupun tadi saya niatnya yang dimasukkan geografi ekonomi, tapi untuk nanti aja lah. Tergantung mood saya kebetulan ya ini. Jadi setelah berorganisasi punya mata pencaharian, apalagi mata pencaharian membutuhkan banyak peralatan. Kalau yang paling sederhana seperti ketika itu petani, kita butuh cangkul, ketika itu pemburu, kita butuh tombak, butuh senapan, dan lain sebagainya. Sistem peralatan. Secara tradisional dikatakan sistem peralatan atau sistem teknologi. Dan itu sebetulnya, ya kita katakan kalau secara kontekstual hari ini, yaitu sistem teknologi. Salah satu dari yang ada 7. Silahkan kalau mau membahaskan, tapi 7 unsur kebudayaan itu pun sebetulnya sudah cukup untuk melihat setelah teknologi. Untuk teknologi kita membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan dibutuhkan dengan interaksi. Makanya ada yang dalam salah satu aliran, kalau mungkin Anda pernah dengar antropologi kognitif, James Bradley, mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sistem bla 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 yang diperoleh dari Asia. Karena berpikir tadi, maka dari itu manusia bisa belajar, bisa berpikir dan bisa berkomunikasi. Belajar hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Saya tidak tahu kalau makhluk yang tidak nampak, tapi paling tidak yang bisa kita lihat adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hewan seperti misalnya laba-laba, burung dan lain sebagainya, dia mereka naluriah, bukan dari sistem belajar. Jadi setelah teknologi, pengetahuan ada yang diperoleh secara langsung dari pengalaman. Pengetahuan juga dan pengalaman di sini bisa pengalaman langsung ataupun tidak langsung. Karena manusia kenal sistem bahasa, simbol, dan yang lebih kompleks, dan paling tidak seperti kita tahu alfabet. Akhirnya kita bisa mempelajari dengan pengalaman yang tidak langsung, membaca. Dulu sebelum ada huruf, sebelum ada tulisan,
dari cerita. Faktor bahasa mengkomunikasikan itu semua, memungkinkan manusia untuk mempelajari yang sudah dipelajari generasi-generasi sebelumnya. Dan karena manusia berpikir, apa yang dipelajari, apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya, itu dapat dikembangkan lagi. Jadi ketika dulu diajarin bikin rumah seperti apa, hari ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kepentingan dan fungsinya. Bisa kita kembangkan, bisa menjadi berbeda, dan yang sering kita sebut sebuah kemajuan, inovasi, dan lain sebagainya. Termasuk impian-impian manusia bisa terbang, termasuk impian-impian manusia dulu bisa berkomunikasi secara jauh, sementara pada masa lalu diimajinasikan dan harus menguasai kemampuan kebatinan sehingga bisa telepati. Hari ini kita bisa WA, bisa phone call. Dulu berkomunikasi dengan dua arah, dengan secara langsung, video call misalnya. Pada tahun 80-an saya hanya baru bisa melihat itu di film-film superhero, film-film Jepang. Bisa melakukan panggilan melalui jam tangan dan lain sebagainya. Tapi setelah beberapa tahun berikutnya ada percepatan di sana. Sistem teknologi, sistem komunikasi, interaksi sosial tadi di sini. Dalam kaitannya sistem sosial, pengetahuan teknologi, kemudian ketika jemput dengan pejabat saja sudah bahasa, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem pengetahuan. Dan masih dua lagi, manusia cukup bosan. Manusia juga ingin mengkomunikasikan keindahan pikirannya dan lain sebagainya. Disitulah mungkin manusia mulai bernyanyi, sehingga muncul aktualisasi keindahan dalam bentuk audio atau suara. Lalu kemudian ada mereka iseng-iseng coret-coret, mereka mulai menggambar secara visual. Secara visual dan gerak mungkin muncul teater, sandiwara, dan akhirnya banyak media yang mengembangkan, yang banyak bisa digunakan untuk penuangan rasa keindahan itu tadi. Setelah semuanya udah beres, manusia juga melihat diri kami kadang-kadang mengalami masalah. Ada fenomena mimpi, bahwa manusia juga sering bermimpi. Kenapa harus mimpi? Melihat kenapa ada orang mati, melihat mengapa ada orang yang kemudian dilahirkan, ada bencana alam, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Di situ manusia berusaha untuk menjelaskan apapun dengan jangkauan pemikiran, keyakinan, dan rasa. Maka muncul sistem religi atau sistem kepercayaan, sistem keyakinan yang merupakan, jika dilihat dari prosesnya,
Saya yakin itu adalah sistem pengetahuan pada tahap awal. Seperti misalnya palmistry, ketika kita membaca garis tangan. Mungkin itu juga awal-awal dari ilmu pengetahuan yang akhirnya menjadi ilmu psikologi, ilmu bla 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 penyakit dan lain sebagainya dari kedokteran. Ya, seperti itu. Jadi ada 7 hal yang ada di antropologi. Sama halnya dengan geografi, apapun yang ada di permukaan bumi, di seluruh bumi, gejalanya bisa dijadikan atau itu menjadi objek material dari ilmu geografi. Kalau tadi tentang manusianya, ini tentang seluruhnya, alam, manusia, dan hewan. Paling tidak di sini holistiknya untuk ilmu geografi. Kalau kita dari atas ke bawah yang menjadikan itu objek materialnya atau benar-benar objek yang dipelajari. Kalau dari arah atas ke bawah kita akan mempelajari angkasa, udara, bahasa kerennya adalah atmosfer, dan bahasa lainnya adalah meteora, sehingga muncul istilah meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang angkasa. Lalu kemudian ada berbagai macam gejala di sana, ada berbagai macam fenomena di sana penampakan, yaitu cuaca, musim, iklim. Nah, seperti itu ada 3 hal yang ada di sana. Di atmosfer. Turun di bawahnya karena atmosfer itu melingkupi bumi yang sejauh saya tahu bulat. Kemudian kita mempelajari airnya. Orang sering bilang hidrologi, dia bersiklusnya, dia berholistik juga karena ketika air dalam wujud gas, air berada di angkasa dan kemudian menjadikan hujan yang termasuk cuaca, mendung, hujan, berawan dan lain sebagainya, itu masuk juga dalam kajian hidrologi. Jadi kalau kita mulai membahas tentang siklus hidrologi ini, air yang ada di berupa gas, air yang tergenang di permukaan tanah, air yang jatuh, lalu kemudian air yang meresap di dalam tanah atau air tanah. Kemudian atmosfer dan air membawa kehidupan. Maka biosfer juga menjadi objek. Yang dimaksud biosfernya adalah makhluk hidup, hanya saja untuk manusia dipisahkan dari biosfer. Oke, tentang biosfer ini, apa namanya biosfer ini ya, hewan dan tumbuhan. Tapi dalam geografi dari mulai atmosfer, hidrosfer, dan juga biosfernya juga kita lihat secara regional. Kita bagi wilayah-wilayah persebaran distribusinya. Karena berbeda-beda antara satu permukaan bumi yang lainnya. Baik yang ke arah kutub utara, ke arah kutub selatan.
ekstrim juga selain regional menurut iklim. Oke, setelah biosfer ada antroposfer. Nah, disinilah apa namanya, ketika geografi fokus pada manusia dan interaksi dengan gejala biosfer yang lainnya. Manusia membuat sistem apa namanya rumah dengan bentuk-bentuk tertentu, itu memang tak lepas juga dengan atmosfer, hidrosfer dan biosfernya tadi. Kenapa bikin rumah tinggi dengan tiang? Ya selain ada mungkin banjir, terlindung dari binatang buas dan banyak hal lagi. Kalau yang secara khusus untuk mempelajari antroposfer ini ilmu demografi. Di sana ada mobilitas penduduk, lahir mati dan penyebab-penyebabnya, yang itu juga berkaitan dengan hidrosfer lainnya. Manusia berpijak di atas tanah. Makanya tentang tanah, permukaan bumi juga dipelajari, merupakan gejala biosfer yang merupakan gejala biosfer yang sering disebut dengan pedosfer. Di sana dipelajari ilmu tanah, geomorfologi, morfologi permukaan bumi. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada perbukitan, lalu kemudian yang paling rendah digenangi air, ada lautan. Dan kemudian gejala yang lebih paling dalam di sini di permukaan bumi adalah litosfer atau batuan atau lapisan batuan. Karena sebelum menjadi tanah, awalnya bumi ini pada saat pertama kali membeku berupa batu besar yang retak dan lain sebagainya. Nah, hal ini dipelajari dalam disiplin ilmu geologi. Nah, betapa holistiknya. Selagi masih di permukaan bumi, ya silahkan kalau mau dikaji secara biolog. Dan itu seharusnya sama-sama terbuka. Dan sangat memungkinkan sekali untuk interdisiplin. Dan geografi merupakan lingkupnya adalah lingkup ruang, lingkungan, dan kewilayahan atau regional. Ya, satu kali lagi, klasifikasi dan kategorisasi lagi tentang ruang, tentang karakteristik tanah dan lain sebagainya, perbedaan iklim. Oke, di situ kadang-kadang kenapa kita sering dibilang sok tahu dan lain sebagainya. Padahal yang memang itu yang selayaknya kita perhatikan. Ya apa artinya apa namanya kita belajar tanpa memperhatikan. Karena nenek moyang kita juga awalnya juga karena memperhatikan, kemudian mencatat. Mungkin kalau yang tidak mencatat, yang masih dahulu pada waktu itu, mengingat dan terus menceritakan. Nah, kenapa orang-orang negara Eropa mengalami percepatan yang cukup tinggi? Ya, karena mereka rajin mencatat. Apapun mereka catat. Jadi selain untuk mempermudah dirinya sendiri untuk mengingat, catatan itu kalau diberikan oleh orang lain bisa menjadi pengalaman orang lain. Ya selain mencatat juga sekarang ya seperti saya gantungkan di YouTube, siapa tahu bermanfaat.
Ya kalau dulu cuma buku doang, sekarang ada audiovisual. Nggak tahu apakah dampaknya memanjakan atau tidak, tapi yang jelas memang ya harus kita terima kemajuan zaman dan harus kita harus adaptasi. Kita tidak perlu terlalu konservatif. Konservatif juga oke. Tapi buat apa kalau konservatif hanya untuk menghalangi perkembangan karena kita takut pada kemajuan, karena kita takut untuk maju, karena kita gampang pusing untuk belajar, karena tidak mau mencatat, tidak mau menulis. Ya saya terus seperti ini juga dalam rangka ingin berkembang. Tapi memang kadang-kadang perkembangan itu sering terhalang banyak. Makanya itu saya berusaha tidak menyerah walaupun dalam kondisi-kondisi apapun, walaupun tidak terlalu bagus, tapi terus bergerak. Walaupun satu ujung kuku, satu jengkal. Saya yakin nanti suatu saat akan ada hasilnya, akan ada. Ya kalaupun hasilnya bukan untuk saya ya tidak masalah, hasilnya untuk generasi-generasi berikut. Oke, terima kasih, itu saja. Sebetulnya saya ingin menjelaskan atau ingin bercerita tentang green culture biografi, tapi saya justru bercerita tentang ya sebagai pendahuluan sih, sebagai pendahuluan untuk green culture biografi. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang di antropologi, seandainya Anda mau berdiskusi dengan saya dengan komen-komen di sini, itu akan lebih bagus. Karena saya yakin kalian lebih fleksibel dalam memandang banyak hal. Oke, bukan berarti saya meninggalkan atau tidak memperhatikan Anda. Tapi kebetulan saya berusaha memadukan ini. Karena saya datang dulu di antropologi pun bukankah awalnya saya dulu pertama kali adalah mengajar antropologi kependudukan, atau yang waktu itu saya cari bahannya agak susah karena antropologi kependudukan saya waktu itu menggunakan searchingnya atau browsingnya saya menggunakan kata kunci populasi studi antropologi dan lain sebagainya, tidak ketemu. Dan ternyata memang kalau di sini kemarin waktu saya belajar di geografi, memang study of population ilmu kependudukan, tapi ternyata agak dibedakan antara kependudukan dengan demografi. Kependudukan bisa dikaji ilmu multidisipliner atau interdisipliner, sementara kalau demografi khusus untuk geografi. Walaupun di UI kalau tidak salah demografi itu masuk, lembaga demografi itu bagian dari fakultas ekonomi mangan, tapi itu pun tidak masalah sebenarnya, tinggal siapapun yang belajar, siapapun yang mengkaji, mempelajari, ilmu itu milik siapa saja. Karena konon kabarnya kita tidak pernah boleh mencuri milik orang lain, tapi konon kabarnya ketika mencuri ilmu itu diperbolehkan. Ilmunya adalah bukan barang, bukan uang. Oke. Jadi ilmu sebetulnya ya insya Allah gratis, fasilitasnya yang sering bayar. Oke, terima kasih semua. Itu curhatan saya sementara tentang cultural geografi yang merupakan kombinasi dari dua disiplin ilmu antropologi atau studi kebudayaan dengan ilmu geografi yang kalau secara antropologi kita bisa melihat geografi antropologi. Kalau dari geografi
kita bisa mengatakannya anthropological geography. Jadi tinggal masalah sudut pandangnya saja. Dan bebas kita menggunakan dan bisa berubah berganti-ganti. Kalaupun ada aturan yang lain, insya Allah itu mungkin memang mengada-ada dan ada kepentingan lain, entah itu rasis, entah itu ya apapun. Oke. Saya mengajak untuk kita memiliki rasa multikultur. Multikultur bukan sekedar pluralitas, tapi bagaimana kita dalam salah satu pribadi budaya itu menjadi milik kita semua. Ketika Anda bisa menguasai berbagai macam kebudayaan, bisa menggunakan berbagai macam kebudayaan, mengapa tidak? Oke, terima kasih. Salam damai, salam sejahtera, dan salam budaya. Sampai jumpa lagi. Seharusnya nanti saya menjadi